Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 11 Oktober 2022 dengan Sari Berita. KPUD ND gelar rakor persiapan verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2024. Penerapan program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Flores. Bersama saya Leli Kara, kita akan ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, KPUD Kabupaten ND menggelar rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024. Selengkapnya Lady Badin melaporkan. Rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024 digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND pada hari Senin 10 Oktober 2022 yang berlangsung di Aula Hotel Satermese Jalan Eltari ND yang diikuti oleh pengurus 24 partai politik yang ada di Kabupaten ND, Bawaslu Kabupaten ND, Kesbangpol Kabupaten ND, dan instansi terkait berjalan lancar. Ketua KPUD Kabupaten ND, Adelorata Mariada Lopez mengungkapkan bahwa rakor tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan penyampaian hal-hal teknis dan aturan untuk kegiatan verifikasi faktual pada 15 Oktober mendatang. Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta pemilu 2024 akan dimulai tanggal 15 Oktober dan akan berakhir di 4 November 2022. Oleh karena itu, secara kelembagaan kami memohon dukungan dari semua pihak karena nanti tim akan turun menemui setiap anggota partai politik di wilayah yang ada di Kabupaten ND. Makanya hari ini kami melakukan rapat koordinasi untuk menyampaikan berbagai hal teknis dan aturan sehingga kita semua bersiap ketika nanti tim akan turun ke setiap wilayah. Sementara itu, anggota Bawaslu Kabupaten ND Basilius Wena SHMH mengungkapkan harapannya agar seluruh partai politik, khususnya partai politik yang akan mengikuti verifikasi faktual nanti, agar terus berkoordinasi dengan KPUD ND untuk meminimalisir terjadinya kendala di lapangan pada proses verifikasi faktual berlangsung. Kami dari Bawaslu mengimbau kepada partai politik untuk lakukan koordinasi baik secara hierarki maupun penyelenggara untuk bisa mendapatkan informasi yang pasti sehingga pada saat kita lakukan kegiatan di lapangan tidak pertanyaan-pertanyaan lagi. Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman KPU yang kali ini cukup lengkap dan menyajikan informasi yang bagi saya dan teman-teman dari Bawaslu merasa bahwa ini cukup terang. Adapun dalam verifikasi faktual nanti, KPUD Kabupaten akan mendatangi kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten dengan alamat domisili yang tetap, memverifikasi dokumen keanggotaan seperti kartu tanda anggota parpol atau KTA dan juga KTP elektronik yang berlaku, serta melihat keterwakilan perempuan yang memenuhi syarat dengan kuota 30%. RRI ND Lady Badin melaporkan. Dari 8 program kegiatan MBKM yang tertuang pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, nomor 3 tahun 2020, Universitas Flores akan menerapkan 3 program kegiatan, yakni kewirausahaan, magang, dan juga pertukaran pelajar. Saat ini yang menjadi fokus kegiatan yaitu magang bersertifikat Kampus Merdeka, yakni program magang yang dipercepat dan diakselerasikan dengan pengalaman belajar yang dirancang dengan baik. Selengkapnya pendengar RRI akan disampaikan Veranda Garus. Tujuan program magang bersertifikat ini yakni untuk memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dengan pembelajaran langsung di tempat kerja, mahasiswa mendapatkan keterampilan maupun etika profesi kerja. Selain itu, industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut agar mengurangi biaya training awal karena mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Flores, Ferdinandus Lidangwiti, SEMkom, dalam kegiatan workshop kurikulum program manajemen Fakultas Ekonomi Universitas
Universitas Flores Senin 10 Oktober 2022 kemarin menyampaikan sebagai sarana untuk menyelaraskan kurikulum program studi dengan kurikulum mitra magang juga merupakan salah satu cara untuk berinteraksi antara program studi dengan mitra magang, sehingga memastikan bahwa ilmu informasi terkini dan teknologi tentang proses industri. Jadi bukan mata kuliahnya yang kita jual, tetapi capaiannya. Saat kita menyusun PKS dengan mitra, maka yang kita bicarakan adalah saya punya mahasiswa harus tercapai A, B, C, D. Bisa tidak di Bapak Ibu punya tempat? Jadi itu yang kita bicarakan. Oh bisa, kalau di sana, di sini kami melakukan kegiatan ini. Cocok atau tidak? Dirinya terus mendorong para dosen di Universitas Flores untuk melakukan penetapan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum sesuai dengan dokumen yang sebenarnya. Saat ini MBKM di Unflor baru pada tahap penetapan, sehingga dia meminta agar para pendidik lebih serius dalam melaksanakan kegiatan ini. Saya berharap sekali bahwa di tingkat prodi, program studi maupun di tingkat fakultas itu, ini harus diperiksa, ini harus dievaluasi ini. CPL, CPMK, dan sub-CPMK. Evaluasinya melalui RPS tadi itu. Kemudian dievaluasi hasilnya seperti apa. Dia berharap agar MBKM bisa terdata dengan baik karena dikhawatirkan dari kejadian sebelumnya ketika ada pergantian pimpinan, maka data-data tersebut juga ikut menghilang dengan sendirinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dirinya telah menyusun strategi agar dokumen itu dapat tersimpan di draft dan dapat dibuka oleh pimpinan berikutnya. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Untuk memfinalisasikan dokumen kurikulum belajar, Program Studi Manajemen Universitas Flores ND menggelar kegiatan workshop kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 2 hari, Senin 10 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2022 bertempat di Aula Fakultas Ekonomi Lantai 2 Universitas Flores ND. Suema melaporkan. Ketua Panitia Workshop Dr. Hieronymus SEMM kepada RRI mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama, mensosialisasikan pembaharuan dokumen kebijakan kurikulum KKNI berbasis implementasi MBKM Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Flores kepada pengguna lulusan, stakeholder, dan alumni. Kemudian yang kedua, meminta pandangan, masukan, serta saran terkait penyempurnaan kurikulum KKNI berbasis implementasi MBKM Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Flores kepada pengguna lulusan, stakeholder, dan alumni. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kurikulum Merdeka Belajar kepada para stakeholder untuk meminta masukan-masukan dan saran pandangan untuk penyempurnaan kurikulum program studi manajemen. Yang melanjutkan diharapkan kepada para peserta yang terlibat penuh dalam kegiatan workshop ini dapat memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar pada program studi manajemen. Sementara Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Flores ND, Dewi Suleman SEMSC, menjelaskan kegiatan workshop ini baru pertama kali dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Menurutnya kegiatan ini sangat penting dilaksanakan karena untuk memfinalisasikan dokumen kurikulum Merdeka Belajar yang mana sebelumnya telah disusun oleh program studi manajemen dan juga untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi manajemen, yaitu hak belajar yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri yang mana bisa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan kepada kami sehingga nanti program studi manajemen bisa memfinalisasikan dokumen tersebut sehingga pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini bisa terlaksana di dalam periode ini yaitu 2022-2023 untuk pencapaian kualitas lulusan prodi manajemen sehingga nantinya akan bisa terserap di dunia kerja. Ditambahkan, dalam pelaksanaan workshop yang dilaksanakan 2 hari ini, peserta diharapkan dapat mengikuti sampai selesai kegiatan sehingga bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Paroki Kristus Raja Katedral ND menjadi cabang pertama WKRI tingkat Dewan Pengurus Daerah DPP Keuskupan Agung ND. Pelantikan Dewan Pengurusnya sendiri dikukuhkan dalam perayaan Ekaristi Minggu sore kemarin di Gereja Katedral ND. Selengkapnya, Rosa Dalima melaporkan.
Katedral ini untuk menjadi cabang, boleh dikatakan sebagai cabang sulung untuk Keuskupan Agung Ende. Usai rapat konsolidasi pengurus di Aula Gereja Katedral, Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah DPD WKRI Keuskupan Agung Ende, Paulina PD menjelaskan, sebelumnya untuk Ende DPC berpusat di Kevikepan dan di beberapa paroki yang sudah terbentuk ditetapkan sebagai ranting. Akan tetapi lanjutnya sesuai dengan anggaran dasar, di tingkat paroki adalah DPC, sementara ranting berada di tingkat stasi atau kuasi. Dengan lahirnya cabang pertama ini, Paulina berharap bisa diikuti dengan paroki-paroki lainnya, khususnya yang berada dalam wilayah kota seperti Onekore, Purere, dan Dona. Lahirnya cabang pertama ini, maka sebentar lagi akan muncul adik-adiknya cabang-cabang baru, minimal yang ada di dalam kota dulu. Kami akan fokus dulu dalam kota beberapa paroki yang Onekore baru dilantik 2 bulan lalu menjadi ranting. Tapi kami akan berupaya supaya menjadi cabang sama dengan katedral. Lalu kemudian Bolonio, Mautapaga yang selama ini ranting akan dinaikkan menjadi cabang. Lalu Purere, ya mudah-mudahan Rovereke dan juga Dona. Kepada para pengurus, Paulina meminta untuk bersama gereja dan keuskupan terus membangun SDM dan karakter perempuan Katolik, sekaligus menjadi perpanjangan gereja di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua DPC WKRI Paroki Katedral Emiliana Adolfina Netu di kesempatan yang sama menyatakan kesiapannya untuk membesarkan organisasi WKRI. Harus diakui jika WKRI belum terlalu familiar di kalangan umat, sehingga kedepannya akan terus membangun komunikasi dan sosialisasi bersama masyarakat. Setelah ini kita mulai mempromosi diri di WKRI ini agar semua lingkungan itu ada dengan cara pendekatan dulu. Biasanya orang melihat dulu apa yang kita kerja, baru mereka berminat untuk itu. Jadi dengan pemeriksaan IFA yang ini membuat barangkali setiap lingkungan punya hati tergerak. Ditanya soal agenda kerja pengurus, Eminatu kemukakan untuk jangka pendek akan dilakukan pemeriksaan IFA atau pap smear bagi semua anggota dan pengurus. Kegiatan ini menjadi salah satu ajang promosi organisasi sekaligus bagian pelayanan peningkatan derajat kesehatan perempuan Katolik. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Anda masih bersama Lintas Ende Pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi.